Ini ada nasi babat viral. Iya, betul. Aku nyoba ini deh. Ini apa bedanya? Rawon iga, rawon... Nih, bicara rawon, Hah? Cak Bugin. Ternyata rawon ini adalah sup terenak se-Asia loh. Oh. Dapat apa namanya dinobatkan sebagai sup terenak se-Asia. Jadi mesti coba? Rawon. Iya, harus Ya udah. coba. Oke, Mas Mono sambil nunggu makan-makan ya. Kayaknya bisa bikin podcast sama Mas Mono nih. Baik, siap. Ayo, jangan lupa subscribe channel Kubis TV. Oke, 2 tahun kita pandemi. Apa yang dilakukan Mas Mono? Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Justru alhamdulillah di pandemi ini malah kita pecah telur. Satu, pembukaan ayam bakar Mas Mono ABMM Express. Kita Oke. buka beberapa cabang dan kita juga ada yang tadinya outletnya besar, terus kita kecilkan. Express itu artinya online? Express online. Ada 2-3 meja lah yang bisa makan di tempat juga. Oh, bisa. Nah, itu satu. Yang kedua, kita ada 3 bulan yang lalu kita buka di Depok itu Ghost Kitchen. Ghost Kitchen. Ghost Kitchen. Dan lagi-lagi di kondisi pandemi kita buka cabangnya. Seperti itu. Justru semakin ada peluang-peluang, Cak. Begitu dipepet, otaknya diperes, Betul. kayak kita mulet ya, nyari jalannya. Sebenarnya sih kalau untuk ABMM Express ini program kami 5 tahun yang lalu. Tapi eksekusinya justru di saat pandemi ini sekarang ini. Seperti itu. Terus tadi yang besar dikecilkan itu? Ya, satu, memang sewanya terlalu mahal. Kedua, memang mubazir juga. Oke. Karena yang makan di tempat juga mulai berkurang. Oke. Karena di Jakarta ini barometernya ya untuk kasus COVID ya. Satu, kapasitas yang dibatasin, jam kerja, jam operasional yang dibatasin juga. Jadi sangat berpengaruh dampaknya. Apalagi sampai ada PSBB, sampai level-levelan, ya kan, PPKM level-levelan sampai sekarang pun juga masih belum selesai. Oke. Jadi sangat berpengaruh. Pas waktu kita liputan di awal pandemi, itu kan Yes. Mas Mono sempat bikin Frozen. Ya. Ah, gimana tuh sekarang? Ya, masih. Alhamdulillah mulai sekarang ini sudah kembali normal untuk makan di tempat. Sudah ada beberapa yang bikin acara juga. Terus pesanan cateringnya sudah mulai banyak. Bahkan Ghost Kitchen kemarin pun kita menikmati. Ini bisnis bicaranya mental ya buat sahabat semuanya. Ghost Kitchen awalnya kita buka omset 200.000. Karena saya nggak gampang kagetan. Kalau buka langsung rame, langsung laris, langsung heboh, langsung wow gitu buat saya biasa, ya kan? Karena satu, orang mungkin penasaran. Karena mungkin orang tergiur dengan promonya. Mungkin masih ya tadi efek penasaran tadi, pengen nyoba-nyoba ya kan. Saya ikutin aja prosesnya tersebut dan alhamdulillah atas izin Allah sekarang sudah 2 juta. Dari 200.000 sudah 2 juta. Kenapa? Satu, konsepnya memang Ghost Kitchen. Jadi kita nggak makan di tempat. Kedua, dulu ayam bakar Mas Mono pernah buka di Margonda Depok. Nah, untuk mengingatkan kembali memori mereka ya kan, kita harus yang namanya promo. Makanya online dan promo itu penting sekali buat sahabatku. Meskipun kita sudah punya bisnis, kita sudah sekian tahun, namanya online dan promo itu harus kudu. Jadi brandnya masih diingat orang lah ya. Betul. Waktu dulu di Depok itu franchise. Kita sendiri. Oh, Ada sendiri? 2. Yang satu franchise di Siliwangi, yang pertama Margonda tuh kita sendiri. Kita sendiri. Ya. Nah, yang ini buka sendiri. Ya, ini buka sendiri. Jadi kemarin kenapa alasan kita tutup karena Margonda ada pelebaran jalan yang cukup signifikan, yang artinya Kepotong. pelanggan saja buat parkir nggak bisa. Oh, Nah, oke. apalagi owner aja nggak bisa buat parkir, apalagi pelanggan. Jadi memang susah, tidak kondusif lagi lah. Cukup ekstrim memakan tempat. Oke. Tadi kan Mas Mono cerita ada yang Express, ada yang Ghost Kitchen. Betul. Mungkin teman-teman udah tahu lah ya, Ghost Kitchen itu berarti Ghost Kitchen-nya Mas Mono tidak ada tempat untuk makan di tempat. Nggak ada. Jadi hanya Dimana-mana khusus Ghost jualannya Kitchen online ya. online. Oke. Nah, Yang Express tadi maaf. ada tempat untuk makan tapi Ada. tidak terlalu besar. Betul sekali. Tetap andalan marketnya ke online. Kita memaksimalkan online, karena memang selera konsumen sekarang kan sudah berubah. Iya. Ya aja anak-anak milenial itu kan sudah berubah. Milenial itu bahkan berarti anak muda loh. Orang yang berjiwa muda. Kayak Iya. kita. Iya, kita. Gue aja kali. Ya. Jadi memang harus instan, harus murah. Makanya saya juga mengeluarkan
menu-menu paket bowl, terus ada ikan bakarnya juga. Itu request dari pelanggan, bukan kita ingin menambah menu terus ikut-ikutan ada ikan, enggak. Jadi beberapa pelanggan yang request dan alhamdulillah diterima. Mas, tadi kan omset 2 juta. Ya. Itu yang express atau yang Ghost Kitchen. Ghost Kitchen. Ghost Kitchen. 2 juta. Wah, itu udah luar biasa. Karena kan Dan berapa kemarin orang? kabar gembiranya ada yang pesan 90 box dadakan Ghost Kitchen. Oh. Itu udah sekitar hampir 15 ekor ya. Jadi ya perlu disyukurin karena apa ya? Saya seneng yang namanya menikmati proses. Karena bisnis kan bicaranya mental ya. Jadi ya kita terus ikhtiar memantaskan diri dengan banyak belajar, inovasi, kreatif. Terus tadi juga harus banyak Omset 2 juta, karyawan berapa orang? 3 orang. Cukup lah ya? Cukup. Rasio 700.000 ya, kurang lebih ya. Iya. Oke teman-teman Kubis, jadi demikian diskusi sambil kita nunggu makan ya Mas Mono ya. Terima Siap. kasih udah dikasih tips. Intinya kita mesti bersabar di kondisi apapun, Ya. tapi terus belajar, Ikhtiar maksimal. terus ikhtiar maksimal. Dan ini yang tidak lepas teman-teman. Ini kenapa Mas Mono bisa menelurkan ide baru dan berani mengeksekusi. Ini juga pasti tidak lepas dari pengalaman beliau. Makanya jam terbang itu penting. Jadi buat kalian yang baru berbisnis, terus lakukan terus, jadi lebih expert seperti Mas Mono ini. Satu lagi pesan dari saya. Apa itu? Belajar dan gabung ke komunitas. Belajar dan gabung ke Polri. Syukur-syukur bisa menjadi pengurusnya di sana. Salah satu kalau kita bicara kuliner, organisasinya adalah APKULINDO, Asosiasi Pengusaha Kuliner Indonesia, yang saling mendoakan, saling mensupport, saling menguatkan. Oke teman-teman, Mas Mono terima kasih. Siap. Sampai ketemu di Liputan Kubis TV yang akan datang.